Salam. Said ini punya suara yang Masya Allah. Ya, mungkin sudah 3-4 generasi tidak ada suara yang seperti ini lagi. Udah kita uji coba. Ya, akhirnya perlu itu. Betul. Walau kita tak pernah bersua, cukup sudah tandamu setia. Misalkan ada orang mandul gitu, dengar suaranya Said bisa hamil dia. Sah. Satu dua selasa softoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah, kif kabar? Alhamdulillah. Kita hari ini ditemani dua sohib suf. Yang satu Said Basalamah. Bauzir, itu Bauzir. Alhamdulillah masih Bauzir. Udah ganti nih. Bauzir udah ganti. Said Bauzir aslinya sih Pemalang. Ya, tapi tinggalnya di Jogja. Nah, Said ini punya suara yang Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, mungkin sudah 3-4 generasi tidak ada suara yang seperti ini lagi. Kalau ada misalkan ada orang mandul gitu, dengar suaranya Said bisa hamil dia. Sah. Dan yang kedua ada Najib Kismar. Nah, dia Masih Kismar nih. Masih Kismar. Dia pengacara, doktor pengacara. Kita mau bahas soal Said Effendi, ya kan? Kita sudah kenal, kita mungkin waktu di kandungan pun kita sudah dengar nih lagu-lagunya Said Effendi, ya kan? Nah, kita mau coba nanti bahas lagunya Said Effendi. Ini Said mau nyanyi lagunya Said Effendi yang paling terkenal. Betul, lagunya memang mendayu-dayu ini. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sandung dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan sabda fatwa pujangga. Masya Allah, Masya Allah. Kan ku simpan suratmu yang itu, bak pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua, cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kemanakah risalahku kan ku alamatkan. Terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Semogalah dek kau tak putus asa
sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Ente kok serius betul, ini menghayati betul nih. Kalau menyanyi kita harus menghayati agar dapat chemistry-nya. Oh, Masya Allah. Atau memang itu punya pengalaman masa-masa lalu, nanti hafal surat. Ya, semacam itu pernah terjadi Ya masa kita salam. muda. Ya salam, ini Beb. Yang begini-begini nih. Semangat. Nah, Kita Ah, tetap syukur. hidup. Masya Allah, Masya Allah. Kan ku simpan suratmu yang itu, bak pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, 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 1000 kali sayang, kemanakah risalahku kan ku alamatkan. Terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Semoga dek kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Pasti kelak kita akan berjumpa. Berjumpa. Wis. Masya Allah. Masya Allah. Karena Sip. seperti kembali ke masa muda nih ini ya. Kayak gitu. Menurut ente syairnya kayak gitu. Syairnya kayak gitu Wah, syairnya. syairnya luar biasa, betul, dalam betul. Itu kalau yang nyanyikan bukan Said mungkin tidak terlalu merasuk Oh ya. iya betul, sangat menjiwa ini. Said betul. Iya. Hanya bedanya ini Effendi, ini Fauzir sama. Ya, begini, Said Effendi ini kan sebetulnya orang Jawa Timur ya, orang Besuki kan. Cuman orang mengenal dia orang Melayu kan. Entah Melayu Delhi, entah Malaysia, entah Melayu Riau dan sebagainya. Karena lagu-lagu Melayu dia itu memang membawa genre baru kan dia. Nah, meskipun ya itu daya khoyalnya itu luar biasa. Tinggi. Gitu. Coba anak sekarang denger itu kan. Ada orang ngirim surat ke orang yang dicintai. Ya ngapain juga zaman sekarang ngirim surat kan? WhatsApp selesai. Tapi ini pernah dulu kirim surat gitu. Ya, zaman waktu kita SMA biasa ya, SMP SMA kita cinta monyet zaman dulu kan. Insya Allah semua orang yang melewati masa itu pasti pernah punya sejarah seperti itu. Alhamdulillah nggak pernah. Tidak pernah. Itu tidak pernah. Nggak pernah. Apa karena ini kita ini Ya, terus belum pernah. itu belum pernah. Belum pernah. Belas. Oh, Jadi itu termasuk manusia paling merugi lah ya. betul. Bisa dikatakan seperti itu. Atau hatinya Kering. hatinya kaku gitu kan. Hatinya kaku dan beku kayak lagunya siapa itu, ada lagunya Mas Habi ya. Mas Habi kalau nggak salah. Ana lupa. Oh, yang nyanyikan Moksin itu. Tentang hati yang beku. Jadi ente memang tidak pernah. Nggak pernah. Dengar lagu gini ya waktu kuliah aja. Oh gitu. Dan itu Baru yang mulai dari kuliah.
Dan itu yang menyebabkan ente buta. Ini mah turunan. Turunan apa? Oh, itu keturunan. Ente kan suara ente masya Allah ya. Alhamdulillah. Ente selama ini nggak pernah nyanyi di mana gitu. Ya paling ngisi-ngisi kalau misalkan ada kejuatan gitu diminta untuk ngisi Satu, satu dua dua lagu, ya kita kasih kita punya suara insya Allah Oh. untuk menghibur dan memeriahkan acara sekalian gitu. Kapan-kapan kita suruh ngisi 1-2 album. Waduh. Mending rekam. Berarti studio itu masuknya. Bisa kan? Bisa, Iya, iya. bisa. Boleh, boleh. Kan lagu bisa kita pilih gitu berapa? Kira-kira gitu, kalau satu album berapa? 6 lagu 6 atau lagu biasanya. 5 6 dengan lagu durasi Ya durasinya kita buat. Kalau jamaah ente mau durasi berapa sih? bisa. Tuh. Karena di jamaah ini kan yang cuma dikenal dua unsur waktu. Ya kan? Awal usana sama akhir usana. Nah, ini jadi ceritanya lagu Fatwa Bujangga ini kan Said Effendi dikirimin surat dari penggemar dia kan. Tapi dia nggak ngerti ini membalas kemana gitu. nggak ada alamatnya deh. Nggak ada alamatnya. Penggemar Kata ting-ting alamat palsu. alamat palsu. Ya maklum kan kalau penyair gitu ya, penyanyi lagu, penyair dan novelis itu biasalah dapat begitu biasalah. Penggemar gelap ya. Ya, penggemar gelap. Untuk mengatakan dia novelis. Tapi ana pernah waktu nulis novel Yasmin. Terus ada email masuk. Kita kan sudah email, nggak lagi pakai surat seperti Saat ini. Fatwa Bujangga, ya kan? Pakai email. Emailnya sederhana banget, pendek lagi. Bisakah saya menggantikan Yasmin di hati Anda? Wah, Dalam itu. di hati kakak. Dalam. Di novel itu Yasmin meninggal atau pergi? Enggak. Kita berpisah. Kita berpisah sama Yasmin. Beruntunglah Yasmin. Kenapa? Meninggalkan itu. Beruntung. Beruntung ya. Betul. Tapi karena ente tidak punya pengalaman masa lalu seperti itu ya. Jadi apa yang bisa ente kenang, Jip? Nggak punya kenangan. Tidak ada kenangan masa. Tapi ada dengan lagu-lagu ini ya waktu di kos. Ente mulai nyetel-nyetel itu Mas Habi tapi ya. Ya dulu kan Mas Habi. banyak orang anak tulari penyakit dengarkan lagu-lagu kayak Di begini. Halil Gibran taunya ya waktu di Oh, UF Khalil Gibran. 88 Ya. Boleh, boleh. Tapi ini siapa Said Effendi itu Surabaya. Besuki, dia Besuki, asli Besuki. Tapi lu karena taunya dia Melayu, Malaysia. Malah Melayu. kalau aku malah dulu tahunya ini Said Effendi ini orang Malaysia, Hmm. bukan orang Melayu ataupun orang Jawa Timur, bahkan orang Jawa Timur kita kaget ini baru dapat informasi seperti itu. Logatnya nggak dapat di Jawa Timurnya sama sekali. Oh iya. Jadi Said Effendi dulu kan ada banyak grup ya. Melayu itu sendiri ada yang Melayu tradisional yang disebut Melayu Delhi. Pantun-pantun seri namanya Sri Mersing dan sebagainya itu banyak sekali ya. Kemudian ada perubahan ini masuknya lagu-lagu India dan Arab masuk mempengaruhi itu. Salah satu lagu Arab yang bawa Syekh Albar, bapaknya Ahmad Albar. Ya. Mempengaruhi itu. Kemudian yang generasi muda ada Said Effendi, ada Mas Habi, generasi berikutnya ada Mas Habi, kemudian Munif Bahaswan dan lain-lain itu mencoba membuat lagu. Said Effendi sendiri selain Fatwa Bujangga ada banyaklah lagunya ya. Buluh Perindu, Ana suka sekali lagu itu, Buluh Perindu. Dan dia itu sebenarnya awalnya sempat hampir gagal kan, karena ketika dia sudah tinggal di Jakarta dia mencoba menyodorkan lagu ini ditolak sama produser, bahkan katanya dibuang ke keranjang sampah. Tapi kemudian yang mau berikan siapa akhirnya? Kemudian waktu dia keluar dari studio dia ketemu Ismail Marzuki, diceritakan, dilihat sama Ismail Marzuki, oh ini bagus lagu ini, gitu. Ya, akhirnya diterbitkan di ini kan ya oleh Rekaman. rekaman. Studio ya.
untunglah waktu itu ketemu kan. Kalau enggak kita enggak dengar lagu-lagu begini, enggak bisa khoyal kita. Betul. Apalagi jamaah ahli khayal ya. Iya. Penghayal tingkat tinggi. Iya. Jadi apa namanya? Telah ku terima suratmu nan lalu ya. Dan lalu Penuh apa itu? penuh sanjungan kata bermutu. Nah, iya kan. Sekarang nggak kita temuin lagu-lagu yang era-era sekarang ini dangdutannya, Melayunya, lagu dompet dan lain-lain. Bergeser jauh. Iya, Bergeser jauh. Ya, artinya untean katanya itu kalau yang dulu itu memang seperti masuk dalam hati ya, masuk dalam hati. Dan bisa terus terkenang panjang. Kita kan nggak orbit sekarang, minggu depan, bulan depan turun lagi begitu lagu-lagu yang baru, lagu-lagu baru. Dan yang menarik kemudian kan kalimat hanyalah doa restu ilahi mogalah di kota putus asa sayang. Artinya mengaitkan bahwa ya kalau kita berdoa sama Allah gitu ya, sama ilahi, Sebetulnya ya siapa tahu ketemu, siapa tahu berjumpa gitu kan. Artinya di situ ada nilai-nilai lah ya. Pak Dokter, gimana nilai-nilainya itu? susah menjelaskannya ketika orang katanya hatinya kering gitu ya. Tapi nah, itu menarik banget ketika ngelihat dengan dimensi energi begitu ya. Apa tergantung niatnya itu memang di zaman Nabi juga terjadi. Ketika ada orang berhutang dengan sahabat, kemudian membaliknya dia bingung, nggak bisa, dimasukkan ke dalam botol, dia kirim ke laut, mudah-mudahan nyampe. Ternyata nyampe. Sehingga ketika Said Effendi mengatakan dengan doa dan restu ilahi, bisa jadi di kehidupannya Said Effendi bertemu. Ya. Cuman nggak ada sejarah yang menceritakan itu. Tapi alhamdulillah dalam sejarah yang lain Said Bawazir ketemu jodohnya. Ketemu. Ente ketemu itu sama jodoh yang di surat itu dulu? Bukan juga itu. Bukan? Bukan. Oh, sayang sekali ya. Sayang sekali. Jodoh yang lain. Jodoh yang lain. Tapi surat itu ente dulu ditulis bener ya? Betul. Gini, waktu nulis surat kan, ketika nulis surat itu kan, asik kan ya nulis surat itu, dipostkan dulu, gitu kan. Selama masa post terkirim seminggu gitu, kita kan mesti, iya deg-degan gitu kan. Dulu deg-degan nggak? Deg-degan. Ini penuh harap-harap cemas lah. Ah, Istilahnya iya. seperti itulah. Harapannya bisa diterima langsung oleh Hawi kita. Cemasnya kalau ketemu di surat itu diterima sama Walidos. Lekra. Sobek. Bisa nggak nyampe ke tujuan itu. Jutnya lanjut gitu. Oh, Lina. Ya, mungkin alamatnya kamu apa sekolahan ya. Sekolahan. Jadi ada deg-degan, dan justru karena deg-degan Menunggu. itu, iya, dan asik gitu kan. Mungkin setelah itu ditulis lagi sampai bahkan dulu itu ente suka nyimpan surat di dompet atau apa, atau di mana surat balasan itu disimpan? Ya kita simpan baik-baik, biasanya di buku diary ya kita. Maksudnya masih kita ini kemenjeng-menjengan lah istilahnya. Masih suka diary ngisi diary karena ya ngikuti zaman-zaman dulu itu. Oh, ente masih Kita punya sahib SMA dulu masukin di dompet itu. Dompet ya. Wah, coba begitu ada surat berikutnya yang lama dia Bukan di surat baru. Oh, masya Allah. Iya, Masya seperti itulah. Surat-surat anak kalau anak kumpulkan itu segini. Itu saya. Masih ente simpan ya? Oh iya, masih anak simpan. Oh, Semua anak simpan dan sebagian anak terbitkan sudah. Judul bukunya. Sebagian saksi sejarahnya Saksi dia. sejarah. Dia menceritakan sejarahnya. Di buku Cinta Itu Berkah Bukan Musibah. Artinya tadi yang menyambung soal apa botol lah gitu ya. Di buku Cinta Itu Berkah Bukan Musibah. Ini pengalaman sendiri. So kalau kita memang betul-betul harman, hub ya, al-hub, punya rasa cinta gitu kan. Terus kita sampaikan itu, tidak usah menyampaikan seperti ini langsung, cukup minta bantuan Allah. Betul. Itu orang yang kita cintai itu sampai, kalau cinta itu betul ya, betul-betul dari hati, nyambung kok. Kecuali ente harman
Nah yang hari mente nggak nyambung itu. Bertepuk sebelah kaki. Bertepuk sebelah kaki. Tapi tadi Briana mau tanya apa? Mas Habib dengan Said Effendi senioran Said Effendi gitu generasi. Iya, sebenarnya saya Kalau istilah kita bilang letting atau angkatan gitu. Iya. Ada beberapa anak agak lupa. Anak pernah ketemu sama Munif Bahswan di Baitu ya di Jakarta. Sempat ngobrol-ngobrol. Jadi memang perjalanan musik Melayu sampai seperti sekarang, ya itu kan pengaruh campuran dari musik Melayu Delhi, termasuk pengaruh India, dengan suling dan gendangnya itu, masuk pengaruh Arab dengan pantun-pantun dan sebagainya itu masuk gitu. Sehingga Melayu ini yang disampaikan, yang dinyanyikan oleh Said Effendi atau Mas Habib, Husin Bawafi, kemudian yang lain-lainnya banyak sekali ya. Dulu ketenaran Said Effendi ini sama dengan ketenaran Piramli. Ya, dan Malaysia. Dan yang anak suka lagunya Piramli itu Madu Tiga. Mas, nah ini urusan Mas. Ya, pernah nggak ada sejarah mengatakan bahwa mereka bertiga itu pernah berkolaborasinya nih? Oh ya, mereka antara Said Effendi terus Mas Habib atau Piramli atau menyanyi dalam satu album tidak ya, tapi mereka kan satu zaman. Mungkin pernah ada komunikasi kompilasi lagu. Ya, mereka awalnya dari grup, masuk dalam grup, ada dari Chandra Lela, ada grup apalagi banyak lah ya. Besok kapan-kapan kita bahas ini ya, Ana harus lihat catatan Ana khusus tentang perjalanan musik-musik Melayu di Indonesia gitu kan. Kemudian melahirkan Ida Lela, S. Ahmadi, kemudian ada Roma Irama, Mohsin Alatas, Arafiq, ya Elia Kadam sebelumnya, ya. Hamdan atau Mimi. Oh itu barusan, paling belakangan ya, itu paling belakang. Nah, artinya memang dulu memang dijaga gitu ya. Tradisi itu memang dijaga dan memang luar biasa. Kalau sekarang kita mentradisikan lagu-lagu Melayu begini dengan suaranya Said, menurut Anda? Ya, untuk kemungkinan. Istilahnya apa itu? Kita repro lagi. Repro. Tapi dengan apa? Kemurnian suara dan musiknya. Repro sedikit saja mungkin. Boleh kita uji coba ya? Ya, nah kita perlu itu. Kita perlu coba Said gitu kan. Dulu di Jogja ini ada grup musik mahasiswa ya. Itu tahun 80-an akhir ya. 80-an akhir ada grup namanya Farhan Group. Farhan. Ya, itu ada Ahmad Agus Al-Katiri, ada Abdul Aziz Al-Katiri, ada Nizar, ada beberapa lagi yang lain, Kes. Nah, itu menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Sempat direkam dalam kaset ya. Tapi saya dulu punya, tapi sekarang entah di mana kasetnya. Ya, saya pikir perlulah Said ini perlu melestarikan ini lagu-lagu yang hampir punah ini kan. Meskipun di Jakarta ada Kes bagus lah ya. Kes Halifa. Ya, dengan Melayu festivalnya ya. Saya kira perlu seperti itu. Nah, oke. Majelis Jamaah. Ini kita baru membahas Fatwa Bujangga kan. Mungkin ke depan kita membahas lagu-lagu yang lain juga. Kita akan membahas juga karya-karya lainnya. Misalkan buku-buku karya siapa namanya? Penulis Jamaah yang tinggal di Mesir itu. Ali Ahmad Baktir. Itu juga karya-karyanya luar biasa. Itu kalau disambungkan dengan lagu itu kira-kira nyambung gitu. Gaya-gayanya itu. Ali Ahmad Baktir. Bin Baktir. Ya. Gitu ya. Oke, kita mungkin majelis ini kita akhiri. Kalau terlalu lama nanti kehabisan bahan juga kita kan. Siap. Gitu. Insya Allah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Kapan waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi di majelis jamaah supaya kita apa ya? Ya ini namanya majelis kan. Ini memang kita buat karena ini ya majelis. Santai rahatan. Iya, istilah rahatan itu sendiri kan juga sudah mulai hilang ya. Rahatan gitu ya. Nah, oke. Kita akan ketemu lagi nanti akan membahas hal-hal lainnya sebagai tradisi
majlas sebagai tradisi rahatan. Gum jamaah, lokso, syukron. Assalamualaikum. Serah.